Terus kita lanjut ya. Al-Qur'anul Karim merupakan petunjuk dan obat. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Isra ayat 82, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara." Dan kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Qur'an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Jadi catatannya kita harus beriman, harus yakin. Nah, terus pada surat yang lain, pada surat Yunus, "Hai manusia, sesungguhnya telah datang padamu pelajaran dari Rabb-mu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman." Tetap catatannya itu kita harus orang yang beriman, harus yakin. Berbagai ayat dan sejumlah hadis yang telah diturunkan pada bagian terdahulu menunjukkan bahwa Al-Qur'anul Karim merupakan petunjuk dan obat penyembuh dengan izin Allah. Jadi kita berobat dengan Al-Qur'an, namun tetap yang berhak menyembuhkan apapun penyakit kita yakni Al-Qur'an adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa saja yang membacanya atau mendengarnya dari kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, serta berada di atas akidah yang teguh dan berpegang teguh secara total kepada kitabullah dan sunnah nabinya. Berikut ini dipaparkan penjelasan seputar Al-Qur'anul Karim dan kebaikan yang terkandung di dalamnya untuk umat Muhammad Rasulullah SAW. Jadi sangat jelas bahwa Al-Quran itu selain sebagai petunjuk juga sebagai obat bagi orang yang mendengarnya atau orang yang membacanya. Nah, sehingga di Jami' Ruqyah saja ada kalanya kita meruqyah marqiyah atau marqi, dan pada saat kita meruqyah marqiyah atau marqiyah kita juga harus mengajarkan namanya ruqyah mandiri, sehingga seorang marqi atau ruqyah yang sudah bisa membaca Al-Quran tidak punya ketergantungan kepada peruqyah. Jadi dia bisa meruqyah dirinya sendiri dengan tata cara ruqyah mandiri, dengan bacakan ayat-ayat Al-Quran yang dia bisa. Berobat dengan Al-Quran. Landasan utama dan terpenting dalam berobat dengan Al-Quranul Karim adalah pertama, kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Quran. Jadi syarat utama kita berobat dengan Al-Quran yaitu kekuatan iman. Jadi kalau kita sudah beriman ya kita tingkatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, lurusnya keyakinan bahwa Allah yang telah menurunkan penyakit itu pasti menolaknya, atau pasti bisa mengangkatnya, pasti bisa melenyapkannya kapan saja dia menghendaki. Dan untuk itu tidak harus selalu melalui obat tertentu. Jadi apapun kita medianya, tetap kita tidak bisa mengklaim obat tertentu, obat ini bisa menyembuhkan penyakit saya. Nah, ini yang harus kita jaga. Jadi kita bisa berobat dengan obat herbal, dengan obat-obat kimia, bisa berobat ke tenaga medis, dengan terapi ataupun yang lainnya, tapi tetap yaitu Allah yang menyembuhkan. Nah, jadi sudah dua. Yang pertama tadi kekuatan iman kita kepada Allah. Yang kedua kita meluruskan keyakinan bahwa apapun yang penyakit yang diberikan kepada kita, yang datang menimpa kita, Allah juga mampu untuk mengangkatnya sesuai kehendak Allah. Kapanpun kita tidak pernah tahu, tugas kita hanya berusaha. Terus yang ketiga, keyakinan seorang mukmin terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan wahyu Al-Quran dari Rabb-nya, serta keyakinan terhadap kebenaran apa saja yang beliau sampaikan kepada kita mengenai rahasia Al-Quran. Salah satunya adalah rahasia pengobatan dengan Al-Quran. Maksudnya adalah obat secara psikis spiritual. Contohnya adalah apa yang dialami oleh hati manusia berupa rasa cinta dan terpengaruh dengan bacaan Al-Quran, baik ketika mendengarnya ataupun membacanya. Terhadap bacaan Al-Quran, manusia terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecelakaan besarlah bagi tiap-tiap orang yang banyak berdusta lagi banyak berdosa. Dia mendengar ayat-ayat Allah dibacakan,
kepadanya, kemudian dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih. Nah, ini kalau kita sampai mendengarkan orang yang membacakan Al-Quran kepada kita, maka kita harus benar-benar menyimak. Makanya ketika juga ada prosesi ruqyah, ketika kita sedang minta diruqyah, kita juga harus menyimak dengan seksama apa yang dibacakan oleh roqi atau peruqyah. Kedua, Allah berfirman tentang mereka. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan mereka hanya bertawakal kepada Rabb mereka. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang ketika disebut nama Allah, hati kita bergetar. Dan ketika kita mendengarkan bacaan ayat-ayat Al-Quran, keimanan kita semakin bertambah. Selanjutnya, Rasulullah mengobati dengan Al-Quran. Dari Atha bin Abi Rabah radhiyallahu an, dia berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata kepadaku, maukah kamu kutunjukkan seorang perempuan dari kalangan penduduk surga? Terus aku dalam kurung Atha menjawab, iya mau. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, perempuan berkulit hitam ini dia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkata, sesungguhnya saya ini mengalami epilepsi. Dan ketika itu auratku selalu tersingkap. Doakan kepada Allah agar dia menyembuhkanku. Permintaan seorang perempuan yang berkulit hitam tadi kepada Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu mau bersabar dengan penyakit itu, maka kamu akan mendapatkan surga. Tetapi jika kamu menghendaki, aku akan berdoa kepada Allah agar dia menyembuhkanmu. Jadi Rasulullah memberikan dua pilihan. Kalau dia mau bersabar, maka dia akan mendapatkan surga karena sudah bersabar dalam menghadapi ujian yang Allah berikan. Terus pilihan yang kedua, Rasulullah akan mendoakan untuk kesembuhannya, maka Allah akan mengabulkan doanya Rasulullah dengan menyembuhkan wanita tersebut. Nah, apa terus jawaban perempuan itu? Perempuan itu menjawab, baiklah saya akan bersabar. Jadi memilih opsi pertama. Lalu dia melanjutkan, tetapi auratku akan tersingkap saat kambuh. Maka doakan kepada Allah agar auratku tidak tersingkap. Nabi pun mendoakan. Ini riwayat muttafaq alaih. Para sahabat dan salaf mengobati dengan Al-Quran. Dari Kharijah bin Sa'd, dari pamannya dia bercerita, aku menemui Rasulullah SAW lalu masuk Islam. Kemudian aku bergegas pulang dari hadapan beliau. Aku melewati suatu kaum yang diantara mereka ada seorang laki gila yang diikat dengan besi. Keluarganya berkata, sesungguhnya telah sampai kabar kepada kami bahwa teman kalian ini datang dengan membawa kebaikan. Maka apakah kamu mempunyai sesuatu untuk menyembuhkan dia? Jadi orang yang Kharijah ini, pamannya ya, yang baru masuk Islam terus kembali diuji oleh kaumnya, apa benar dia membawa suatu kebaikan, dan dia ditantang untuk menyembuhkan. Nah, karena dia kaumnya ini kan masih belum masuk Islam, jadi dia ditantang untuk menyembuhkan orang yang gila tersebut. Terus, lantas aku meruqyahnya dengan surat Al-Fatihah, maka dia pun sembuh. Mereka memberiku 100 ekor kambing. Kemudian aku datang menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kuberitahukan kepada beliau peristiwa itu. Beliau bertanya, apakah kau mengucapkan lafal selain itu? Aku menjawab tidak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ambillah kambing-kambing itu. Sungguh ada orang yang makan dari hasil ruqyah yang batil, sedangkan kamu makan dari ruqyah yang benar. Yang dibacakan adalah surat Al-Fatihah. Terus Rasulullah menegaskan, apa kamu tidak membaca lafaz yang lain selain surat Al-Fatihah? Lalu sahabat Kharijah bin Sa'd dari pamannya dia bercerita, aku menemui Rasulullah
Jadi pamannya ya. Ternyata apa yang dia terima itu dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini bisa menjadi motivasi bagi kita. Jadi surat Al-Fatihah itu memang sangat luar biasa. Jadi jika ada panjenengan yang nyimak lalu kebingungan ketika sakit, ya kita yang pertama tadi sudah ditekankan ketika kasusnya seorang wanita tadi, yaitu yang pertama kita harus bersabar, barangkali kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, kita berobat dengan Al-Qur'an itu sebenarnya tidak butuh modal, tidak butuh harus merogoh uang ya. Kita hafal surat Al-Fatihah, ya kita baca saja surat Al-Fatihah. Bisa dengan air, bisa dengan memegang mana area yang sakit dan yang lainnya. Dalam riwayat lain, paman Khadijah meruqyahnya dengan surat Al-Fatihah selama 3 hari, tiap pagi dan sore. Setiap kali dia menyelesaikan bacaan Al-Fatihah, dia mengumpulkan air liurnya lalu dia meludah. Ini hadis riwayat Abu Daud yang ditetapkan berderajat sahih oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Adhkar halaman 87. Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu rahimahullah pernah mengobati epilepsi sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Qadi Abul Husain bil Qadi Abu Ya'la bin Fara' Al-Hambali dalam kitab Tharaqat Ashab Al-Imam Ahmad, bahwasanya dia mendengar Ahmad bin Abdullah dari Abul Husain Ali bin Ahmad Ali Al-Akbari yang datang kepadanya dari Akbaro pada bulan Dzulhijjah tahun 352 Hijriah, dan dia bercerita dari bapaknya, dari kakeknya. Dia bercerita, saat aku sedang berada di masjid Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, datanglah utusan Khalifah Al-Mutawakkil kepada Ibnu Hanbal untuk memberitahunya bahwa budak perempuan Al-Mutawakkil terkena serangan jin. Al-Mutawakkil meminta kepada Ibnu Hanbal untuk mendoakan kepada Allah agar menyembuhkan perempuan itu. Maka Ahmad bin Hanbal mengeluarkan sepasang terompah yang talinya terbuat dari daun kurma yang biasa dipakai berjalan untuk berwudu. Dia menyerahkan terompah itu kepada utusan Al-Mutawakkil seraya berkata kepadanya, berangkatlah kamu ke rumah Amirul Mukminin, lalu duduklah di dekat kepala budak perempuan itu, dan katakan kepada budak perempuan itu bahwa Ahmad berkata kepadamu, kamu pilih mana, keluar dari tubuh perempuan ini atau ditampar dengan terompah ini 70 kali. Utusan itu akhirnya berangkat ke rumah Al-Mutawakkil, lalu dia mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Jin yang berada dalam tubuh budak perempuan itu menjawab melalui lisan si perempuan. Jadi ketika seseorang dirasuki atau jiwanya dikulik oleh makhluk halus oleh jin, maka dia bisa berbicara dengan menggunakan lisannya orang tersebut. Aku mendengar dan taat. Itu jawaban jin yang ada dalam tubuh budak Amirul Mukminin. Bahkan seandainya Ahmad menyuruh kami untuk pergi dari Irak, niscaya kami akan pergi dari sana. Ini karena dia taat kepada Allah, dan barang siapa yang taat kepada Allah, maka semua makhluk akan taat kepadanya. Jadi ini pesan bagi saya, bagi para peruqyah, bahwa salah satu syarat terpenting dalam ruqyah itu ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya jin itu keluar dari tubuh budak perempuan, dan perempuan itu menjadi tenang hingga beberapa waktu kemudian dia dikaruniai sejumlah anak. Tak kala Ahmad bin Hanbal meninggal dunia, jin durhaka itu kembali merasuk ke tubuh si budak perempuan. Al-Mutawakkil mengirim utusan kepada sahabat Imam Ahmad, Abu Bakar Al-Marwazi. Al-Marwazi tahu persis keadaan itu, maka dia mengambil terompah peninggalan Imam Ahmad lalu datang kepada budak perempuan itu. Akan tetapi yang terjadi, jin durhaka itu berbicara melalui lisan perempuan yang dirasukinya, aku tidak akan keluar dari tubuh perempuan ini, aku tidak akan taat kepadamu, aku tidak akan berbuat berdasarkan perintahmu. Ahmad bin Hanbal taat kepada Allah, maka kami diperintahkan untuk menaatinya. Taat kepada Allah itu terwujud dengan mengamalkan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengobati penyakit serangan jin sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Qayyim. Syekh kami Ibnu Taimiyah mengirimkan seorang untuk bicara kepada jin yang masuk ke tubuh orang yang kerasukan jin. Utusan itu berkata, Syekh berkata padamu, keluarlah kamu, karena ini tidak halal bagimu. Seketika itu orang yang kerasukan langsung sadar. Terkadang Syekh sendiri yang berbicara dengan jin yang masuk ke tubuh manusia. Pernah jin itu membangkang, lalu Syekh mengeluarkannya dari tubuh orang kerasukan dengan cara memukulnya dengan pukulan yang ringan. Lalu orang yang kerasukan itu tersadar dan tidak merasakan sakit lagi. Kami sering menyaksikan tindakan Syekhul Islam tersebut berkali-kali. Paling sering beliau membacakan ayat pada surat Al-Mu'minun ayat 115 yang artinya, apakah kalian menyangka bahwasanya kami menciptakan kalian secara sia-sia dan bahwa kalian tidak dikembalikan kepada kami? Di telinga orang yang sedang kerasukan. Kita Al-Mu'minun, apa ini ayatnya, kita cek dulu. Al-Mu'minun. Jadi itu beberapa kisah tentang pengobatan dengan Al-Quran, baik yang dilakukan oleh Rasulullah, oleh sahabat maupun para aulia. Dia sudah sangat banyak sendiri cerita pengobatan dengan, bukan cerita tapi ini kisah nyata ya. Al-Mu'minun ayat 115. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Itu ayatnya. Oke, mungkin itu dulu ya. Selamat beristirahat. Mudah-mudahan besok bangun dan yang akan menyalurkan suaranya mudah-mudahan menjadi salah satu wasilah atau sebab melahirkannya pemimpin yang terbaik untuk semuanya yang dapat memajukan bangsa ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.